Minum dulu lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Masjid Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang diberikannya kepada kita seberataan, sehingga di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini kita semua bisa melaksanakan amaliyah ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, dan juga mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita itu dikabulkan Allah, diterima oleh Allah sebagai sebuah amal kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat ganda. Para asatizah dan juga anak-anakku semua, santri dan santriawan santriwati, iyalah, ya. Malam ini kita bersyukur juga sudah memasuki malam yang ke berapa ini? 16. Hah? 16 kan 15 kan? 16. Aduh, dia 15. Berarti sudah kita melewati separuh dari perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bersyukur dan kita maksimalkan sisa waktu yang diberikan Allah kepada kita semua sebelum berhari raya di kampung masing-masing. Pastikan punya kampung. Ya, sebelum pulang kampung pastikan punya kampung. Kalau tidak punya kampung ya di Banjar aja berarti lah. Pastikan juga bahwa bacaan Quran kita, tilawatil Quran kita, mungkin sebagian dari hafalan-hafalan kita, mudah-mudahan bisa kita tunaikan di bulan suci penuh berkah ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus amal ibadahnya. Betul? Kecuali 3 perkara. Masih ingat? Yang pertama, atau ada yang bisa maju ke depan? Boleh sini kasih jawaban. Ini kita sudah selesai tarawih, jadi lebih leluasa ya. Sampai jam berapa kita? Jam 2 sedang? Jamaah. Oh, jamaah. Ketika manusia meninggal dunia, maka terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Ada yang bisa jawab angkat tangan? Nih. Silakan. Sini, ada mic.
Ada mic. Kasih. Nama siapa dari mana? Oh, Banjarmasin. Alhamdulillah. Silakan. Kecuali 3 perkara. 1. Doa anak soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Benar ya? Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan Amal jariah. ya sedekah atau amal jariah. Sini ya teman. Mana lah? Oh ini. Gasan beli kampung. Itu namanya rezeki anak soleh. Baru sekali ya pengajian ada dikasih duit lah. Ya. Iza matal insan, jika seorang meninggal dunia maka terputus pahalanya. An qata'a amaluhu illa min salasati. Yang pertama sedekatul jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat, wal ilmun yanfa'u bihi. Kemudian yang ketiga wa waladun saleh. Ya, nah, jadi anak yang saleh. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah bentuk investasi kita. Mungkin anak-anakku semua adalah bagian dari doa-doa khusyuk dari orang tuanya. Anak-anakku semua ini adalah bagian dari doa-doa yang tidak putus dari ayah dan bundanya agar menjadi anak yang soleh. Betul ya? Ya. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya merupakan idaman dari orang tua. Ingat, orang tua kita sangat-sangat mengharapkan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, yang menuntut ilmu dengan baik dan menjadi cahaya mata bagi orang tua, menjadi kebanggaan bagi orang tua. Oleh karenanya, ketika belajar di pondok pesantren ini misalnya, manfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar. Karena belajar itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Ya. Belajar dari buayan sampai liang lahat. Belajar sampai ke negeri dhaif ya. Ya. Hadisnya dhaif tapi bisa dipakai artinya. Artinya sampai ke negeri yang jauh, ya. Utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Walaupun kata Cak Lontong, janganlah menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Jadi jangan dituntut maksudnya. Paham? Oh, belum nyambung ya? Belum nyambung. Maksudnya jangan dihukum gitu ya. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, manfaatkan, maksimalkan ketika kita sedang belajar. Ya, kita niatkan belajar untuk menuntut ilmu, belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah salah satu dari asma Allah, al-ilmun. Ya, oleh karena itu, ayo sama-sama dalam kesempatan yang baik ini kita berazam yang kuat. Ya, kita bertekad menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Cita-cita, pasang cita-cita setinggi langit. Ya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Betul?
Halo? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, oleh karena itu, ayo cita-cita setinggi bintang di langit. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dipelajari, kemudian ilmu itu diamalkan. Diamalkan. Jangan sampai seperti kendi. Nah, seperti kendi. Tahu kendi? Nah, kendi ini seperti tempat penampung air ya, tempat penampung air. Kalau kemudian kendi ini tidak dituangkan, maka lama-kelamaan air yang di dalam kendi itu akan membusuk. Gitu. Sama seperti kolam ikan. Kolam ikan yang tidak mengalir, maka lama-kelamaan akan tumbuh ganggang, akan tumbuh gulma, akan tumbuh berbagai macam hama dan lain sebagainya. Tetapi air yang mengalir, maka dialah yang dinamakan dengan air kehidupan. Air yang mengalir di samping mensucikan, suci dan mensucikan, juga air mengalir itulah tanda kehidupan. Biasanya ada hasil penelitian bahwa ketika memelihara ikan, nah, mana yang lebih cepat? Ikan yang di dalam kolam tergenang atau di dalam kolam yang mengalir? Pernah baca nggak? Atau pernah mempraktekkan nggak? Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih sehat ikannya? Air mengalir atau air yang tergenang? Air yang mengalir. Karena dia terus bergerak. Ketika air itu mengalir, dia bergerak, ya. Kemudian ikan itu tumbuh pesat. Ketika ada makanan, dia makan. Kemudian ketika air itu terus mengalir, dia mendapatkan kandungan oksigen yang cukup untuk pertumbuhannya. Tetapi ketika air itu tergenang, oksigen sedikit, makanan sedikit, ya kan? Tidak ada tantangan dan lain sebagainya. Itulah ibarat kehidupan kita. Jika kita terus bergerak, jika kita terus menuntut ilmu, jika kita terus menimba dan menggali ilmu pengetahuan, penuhi akal pikiran kita dengan ilmu dan kebaikan, maka itulah yang dinamakan dengan insan kamil, insan yang manusia yang sempurna. Nah, oleh karena itu jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan tantangan dan rintangan, karena pelaut ulung itu lahir dari laut yang terus bergelombang. Ya. Pelaut ulung itu tidak lahir di laut yang tenang. Tetapi nenek moyang kita kan seorang pelaut katanya ya. Betul? Ada nenek moyangnya yang pelaut sini? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, Datu Nini kita Bahari maksudnya adalah orang yang terus berjuang dengan sekuat tenaga. Lalu kemudian pelaut-pelaut yang ulung itu, pelaut-pelaut yang hebat itu tidak lahir dari laut yang tenang, tetapi dia lahir dari laut yang terus bergelombang. Ya. Nah, oleh karena itu tempa diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian lagi tadi yang pertama ya sedekatul jariyah, terus mengalir pahalanya, bisa infak, sedekah dan lain sebagainya, amal kebaikan kita di dunia, maka itulah bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi jamaah rahimakumullah, ya jangan lupa ya 3 hal ini. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita terus bersedekah, berinfak, beramal soleh. Kemudian dimanapun kita berada, selalu menuntut ilmu, baca dari buku, gali ilmu pengetahuan, duduk di majelis dan lain juga sebagainya, duduk di pengajian, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ya jadilah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya.
Betapa bahagianya orang tua kita kalau punya anak yang soleh dan soleha ini. Ya, itu lebih daripada dunia dan seisinya. Kalau punya anak yang soleh. Tapi sebaliknya, kalau punya anak yang apa? Kebalikan anak soleh apa? Tidak soleh. Ya. Anak yang toleh, yang selalu mengkhawatirkan orang tuanya, bikin masalah terus, ya, kebut-kebutan di jalan, kena narkoba. Sini nggak ada narkoba ya. Kemudian lagi anaknya nakal banget, suka mengganggu, suka membuli. Nah, itu betapa kecewanya hati orang tua kita kalau punya anak yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada anak-anak yang toleh tadi itu, anak-anak yang berandal lah gitu. Tapi di sini semua adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, dan adalah idola kita semua. Maka beliau memanggil umat akhir zaman itu, ummati, ummati, ummati. Yang dipanggil itu kita sebetulnya, karena kita adalah umat akhir zaman. Nah, oleh karena itu, jangan sampai umat akhir zaman ini menjadi umat yang lemah imannya, lemah fisiknya. Jamaah, oh jamaah, setiap pagi kalau lari-lari ke Kayu Tangi, kira-kira masih kuat nggak? Hah? Ke bundaran Kayu Tangi satu putaran kuat nggak? Atau keliling pondok ya? Berapa kali sehari? Olahraganya di mana? Di lapangan. Olahraganya apa? Apa? Futsal. Selain futsal apa? Memanah ada nggak memanah? Berenang ada nggak berenang? Jamaah yang bisa berenang angkat tangan coba. Alhamdulillah. Bisa berenang laki-laki. Yang perempuan, putri, yang bisa berenang angkat tangan. Alhamdulillah, banyak yang bisa berenang. Luar biasa. Karena Nabi mengajarkan kita ya untuk memperkuat fisik itu, berolahraga itu, yang diajarkan Nabi adalah berenang, berkuda, dan memanah. Berenang, berkuda, dan memanah. Berenang sudah bisa? Oke. Sering berenang? Berenangnya di mana? Di sungai ya? Ke sungai itu? Di kolam renang boleh. Untuk yang ahwat, anak-anak putri bisa nggak tertutup ya. Berarti kelihatan auratnya. Jadi berenang boleh tapi tertutup. Kemudian yang kedua yang dianjurkan Nabi adalah berkuda. Sudah pernah berkuda belum? Ada yang mau ikut latihan berkuda? Ustaz, sekali-kali Ustaz diajak anak-anak berkuda Ustaz. Ya, supaya kuat fisiknya. Yang ketiga diajarkan anak itu memanah. Sudah pernah memanah belum? Sudah semua? Nabi mengajarkan kepada kita agar kita punya fisik yang kuat dengan berenang. Ini membangkitkan nafas supaya kuat nafasnya. Jangan sampai naik 10 anak tangga udah ngos-ngosan. Jamaah. Oh jamaah. Jangan jadi generasi yang lemah. Jadi generasi yang kuat. Lalu kemudian
ajarin anak itu berkuda. Ya, kalau berenang itu untuk menguatkan napas, ya, kuat napasnya, panjang napasnya. Ya, tapi kalau berkuda itu ketangkasan. Ya, ketangkasan berkuda. Ya, kalau tidak pernah berkuda minimal bisa sepeda motor lah gitu ya. Bisa sepeda motor, bisa bersepeda. Ya, bisa bersepeda, bisa sepeda motor. Atau skuter. Nah, boleh juga. Itu ya mirip-mirip lah. Tapi itu ketangkasan. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah umat yang lemah, tetapi umat yang kuat fisiknya, tangkas. Ya, ketika berjalan tegap, jangan berjalan nunduk. Halo? Berjalan tegap, jangan nunduk. Ya. Ini yang pada nunduk ini apa? Mau tidur ya? Ya. Harus kuat fisiknya. Ya, makanya diajarkan berkuda, tangkas naik kuda. Lalu kemudian memanah. Memanah itu maksudnya untuk fokus, ketelitian. Ya, ketelitian dan juga fokus dalam bekerja. Memanah itu kan artinya keterampilan supaya kita punya fokus ketika sasaran. Memanah sasaran itu harus fokus. Ya, tenaganya juga harus kuat. Ya, karena kalau tenaganya kuat, nggak bisa narik busur panah. Begitu. Udah pernah mana belum? Belum. Ya, ajarin nanti memanah. Ya, di pondok latihan memanah. Sehingga jamaah rahimakumullah, umat akhir zaman itu jangan sampai menjadi generasi yang lemah secara fisik dan juga lemah imannya. Nah, apalagi imannya. Ya, lemah fisiknya nggak boleh, apalagi lemah imannya. Tergoda, ya, sedikit-sedikit tergoda, ya, tergoda dengan rayuan, ya, tergoda dengan berbagai macam kenikmatan hidup di dunia. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, jadilah generasi yang kuat, yang qawiyul jism, yang badan itu kuat, ya. Ya. Di samping yang pertama, salimul akidah, akidahnya benar, sahihul ibadah, sahih ibadahnya, nggak macam-macam, ya kan? Artinya sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Dan qawiyul jism, yang tubuhnya itu kuat, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, hendaklah kalian takut, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di kemudian hari. Di samping juga khawatir tentang, ya, mata pencaharian dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Itu dalam surah An-Nisa ayat 9. Ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafun 'alaihim falyattaqillaha falyaqulu qaulan sadida. Itu. Ya, tolong dicatat ya anak-anakku semua. An-Nisa ayat 9. Ya, jangan sampai, ya, itu yang dikhawatiri di kemudian hari, kita menjadi generasi yang lemah secara fisik dan lemah lagi imannya, iman dan takwanya. Sehingga kita wanti-wanti betul ini, ya. Karena generasi umat Nabi SAW, generasi kaum muslimin harus kuat fisiknya, ya, sehat badannya, jangan stunting. Tahu stunting? Tahu stunting? Stunting itu kurang gizi, kurang gizi, tumbuh lebih pendek, ya, tumbuh lebih pendek. Kenapa? Kurang gizi. Makan yang kuat ya. Di sini kan makan berapa kali sehari? 2 atau 3? 3 kali sehari.
Puasa berapa kali makannya? Oh, enggak 3 kali ya? Maghrib begitu buka puasa, sahur 2 kali ya? Jam 12 malam makan lagi nggak? Makan mie instan. Ketahuan. Jamaah. Oh, jamaah. Itulah diantara bagaimana kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus menjadi generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabillah. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun waktu, sebaik-baik generasi adalah di zamanku, kata Nabi. Setelahnya dan setelahnya. Jamaah. Oh jamaah. Generasi Khulafaur Rasyidin itu ada 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah Khulafaur Rasyidin. Tetapi kemudian ketika mereka berlalu, maka dilanjutkan oleh generasi-generasi umat Islam berikutnya dari tabi'in, dari salafus soleh. Maka berdirilah kesultanan, kekhalifahan umat Islam di berbagai macam benua. Jamaah, ada yang bisa ngasih tahu nggak? Coba sebutkan 5 kekhalifahan Islam yang pernah ada di dunia. Angkat tangan. 5. Angkat tangan. Sebutkan 5 kekhalifahan umat Islam. Ya, maju. Mik. Ya. Nama siapa? Dari mana? Panggilannya siapa? Adi. Oh, dari Kuala Kapuas. Kuala Kapuas mana suaranya? Oh, enggak ada ya? Coba sebutkan 5 kekhalifahan umat Islam yang pernah ada. 1. Abbasiyah. Di mana dulu ya Abbasiyah? Halo? Abbasiyah di mana? Ya nggak apa-apa, yang penting disebutkan dulu. Khalifah Abbasiyah. Yang kedua? Umayyah. Umayyah di mana? Damaskus juga. Oh, Umayyah di Damaskus. Ya, Abbasiyah di Baghdad. Yang ketiga? Fatimiyah. Di mana Fatimiyah? Mesir. Betul ya? 4? Ayyubiyah. Di mana? Mesir juga. Nah, kalau tempat bisa kita koreksi. Yang kelima? Hah? Mamluk. Mamluk di mana? Di Mesir juga. Mesir semua ya. Yang terakhir? Boleh nanya. Yang terakhir apa? Utsmaniyah. Ini harus benar ini. Ya, boleh ya. Bentar ya? Ada yang mau mengoreksi? Sini adik. Silakan. Yang terbesar itu ada 3.
Bani Umayyah. Pasca Khulafaur Rasyidin itu Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Damaskus itu di mana? Yang lagi perang sekarang. Suriah, Aleppo dan sekitarnya. Itu dulu kekhalifahan Bani Umayyah di sana. Khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekurang lebih 100 tahun ya. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Abbasiyah di Baghdad, di Irak sekarang, di Baghdad. Zaman Abbasiyah itulah dikenal dengan zaman mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Saat Eropa masih dalam keadaan gelap gulita, Abbasiyah itu sudah terang benderang. Di sana ada perpustakaan Al-Hikmah namanya, Baitul Hikmah, koleksinya jutaan judul buku. Tapi begitu diserang oleh siapa yang nyerang? Yang dari Mongol siapa? Genghis Khan apa Kubilai Khan? Ya Khan lah ya. Kubilai Khan itu kemudian dibakar habis, dilempar ke Laut Hitam, tintanya kemudian menyebar dan jadilah laut itu menjadi hitam. Maka disebut sebagai Laut Hitam. Dari tinta yang kitab-kitab yang dibuang ke laut itu. Luar biasa. Di sanalah cendekiawan-cendekiawan muslim lahir. Ya. Seperti siapa? Ada siapa di sana? Ahli kedokteran dunia siapa? Namanya? Ibnu Sina namanya. Tapi di sana lain di sini. Kalau di sini wali murid. Ya. Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Baitar, Al-Khawarizmi, ya, ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin. Ya. Penemu angka 0 siapa namanya? Yang menemukan angka 0 siapa? Ya betul, Al-Khawarizmi. Kalau tidak ada angka 0, nggak akan ada Facebook, nggak akan ada digital hari ini, nggak ada bilangan biner, itu nggak akan ada kecanggihan teknologi sekarang. Makanya kata Mark Zuckerberg, siapa Mark Zuckerberg? Yang punya Facebook, ya, yang punya Facebook nggak? Punya Facebook nggak? Punya Facebook? Masa? Bukan, yang punya Mark Zuckerberg. Kalau kalian apa? Pengguna Facebook. Pengguna Facebook. Kata Mark Zuckerberg, banyak orang mendewa-dewakan dan suka memuja-muja saya, ya, karena punya Facebook dan berbagai macam aplikasi. Padahal sesungguhnya saya mengidolakan Al-Khawarizmi, karena tanpa penemuan beliau tidak akan ada Facebook. Begitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian terbesar ketiga, Muawiyah kedua, Bani Umayyah kedua, yaitu di Spanyol, Andalusia ya, Andalusia. Di Andalusia. Kemudian yang terakhir, tadi sempat ada Fatimiyah, ada Ayyubiyah, ada Mamluk, itu kecil-kecil. Tapi yang terakhir yang terbesar adalah Utsmaniyah, Turki Utsmani. Ya, sampai kemudian tahun 1924 runtuhlah kekhalifahan umat Islam, dan sampai hari ini tidak ada lagi kekhalifahan umat Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah yang dinamakan sebagai generasi terbaik. Generasi yang lahir di tengah-tengah manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hujan ya? Oh, Allahumma. Hujan kah kipas angin kah? Hujan ya. Syaiban nafian lah, mudah-mudahan. Mari dalam suasana bulan suci Ramadan
kita maksimalkan sisa-sisa waktu yang diberikan Allah di bulan ini untuk sama-sama meningkatkan kualitas diri dengan sebaik-baiknya, baca Quran dengan sebanyak-banyaknya, qiyamul lail dengan sebanyak-banyaknya, kemudian pelajari ilmu pengetahuan dengan sebanyak-banyaknya. Penuhi ilmu, penuhi diri dengan ilmu pengetahuan, karena itu adalah bekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Barang siapa yang mendapatkan dunia, maka dia harus berilmu pengetahuan. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat, maka dia harus berilmu pengetahuan. Jadi ilmu adalah kunci kesuksesan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Belum kira demikian, terima kasih banyak sudah beri kesempatan. Salam untuk abah dan mama di rumah, ya, yang pulang kampung, ya, baik di Kalimantan Selatan aja atau di Kalimantan Tengah ataupun juga Kalimantan yang lain. Yang paling jauh dari mana nih? Dari Kalimantan Timur. Oh, Samarinda. Ya, selamat jalan, semoga selamat di perjalanan dan nanti kembali lagi ke Banjarmasin pada saatnya, ya. Mudah-mudahan di perjalanan selalu diberikan kemudahan. Ya, sekali lagi salam untuk orang tua di rumah, salam untuk keluarga semua. Mohon maaf lahir batin seandainya ada salah dan khilaf. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan mohon maaf juga saya menyampaikan agak panjang karena memang diberi kesempatan oleh panitia dan oleh ustadz dan ustazah. Terima kasih banyak dari pondok pesantren dan juga seluruh jamaah yang hadir. Belum kira demikian, terima kasih. Sungai Kelayan banyunya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah Muhammad Arif
Waalaikumsalam. Selamat ya. Siapa ngaran? Muhammad Arif Rahman. Arif Rahman.